Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bikin kue lapis ketan box takaran gelas belimbing. Untuk rasanya dijamin enak dan lembut banget, insya Allah ya. Kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok banget buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun disajikan bersama keluarga tercinta. Kue lapis ini lebih simpel ya kalau kita kemas ke dalam box seperti ini. Soalnya lebih praktis, tinggal kita jual aja. Insya Allah kalau teman-teman bikin buat jualan pasti bakalan laris manis. Yuk, mau tahu caranya apa aja bahannya, tontonin ya video ini sampai habis. Oh ya, sebelum lanjut nonton videonya jangan lupa subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya biar nggak ketinggalan video kami terbaru. Terima kasih. Untuk cara membuatnya, pertama siapkan pan, lalu masukkan 1,5 gelas belimbing gula pasir atau 300 gram ya. Untuk satu gelasnya penuh seperti ini. Dan untuk yang setengah gelas belimbing gula pasir, batasnya seperti ini ya. Lanjut tambahkan setengah sendok teh garam halus, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian masukkan 6 gelas belimbing santan kekentalan sedang atau 1300 ml ya. Untuk satu gelas santannya penuh seperti ini. Ini gelas yang pertama. Gelas kedua santannya juga penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santan penuh. Gelas kelima santan penuh. Dan gelas keenam santannya juga penuh ya. Biar wangi tambahkan 1 lembar daun pandan. Selanjutnya kita nyalakan api kompor sedang aja. Kemudian kita masak santannya sambil terus diaduk-aduk ya supaya nggak pecah santan. Dan ini kita tunggu hingga santannya mendidih. Oh ya teman-teman, untuk santan yang saya gunakan santan segar ya. Saya beli yang sudah diperas atau yang sudah jadi gitu. Kalau teman-teman cobain resep ini gunakan dari 1,5 butir buah kelapa ya, biar hasil kue lapis ketannya makin enak. Dan untuk santannya ini wajib banget teman-teman masak hingga mendidih supaya kue lapisnya awet nggak cepat basi. Apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan ya. Oke, kelihatan ya teman-teman, santannya sudah mendidih seperti ini. Ini udah cukup ya, matikan apinya. Selanjutnya kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin ya. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Langkah selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 2 gelas belimbing tepung ketan atau 250 gram ya. Untuk satu gelasnya penuh munjung seperti ini. Gelas kedua tepung ketannya juga penuh munjung seperti ini ya. Untuk tepung ketannya saya gunakan merek Rose Brand. Lanjut masukkan 1/2/3 gelas belimbing tepung beras atau 200 gram ya. Untuk satu gelasnya penuh munjung seperti ini. Kemudian untuk yang 2/3 gelas belimbing tepung berasnya batasnya seperti ini, jadi nggak penuh ya teman-teman. Selanjutnya masukkan santan yang kita masak tadi. Ini kondisinya sudah dingin. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap, lalu kita aduk-aduk hingga semua adonannya tercampur rata, halus lembut, nggak ada yang menggumpal ya. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Setelah semua santannya kita masukkan semua ke dalam adonan. Nah ini kita aduk-aduk sebentar ya hingga benar-benar tercampur rata. Terakhir teman-teman, supaya nggak ada bahan yang menggumpal, sebaiknya kita saring ya biar hasilnya lebih halus. Setelah adonan kita saring, selanjutnya bagi 2 adonan sama rata ya. Setelah adonan kita bagi, untuk satu bagian adonan kita masukkan 2 sendok makan coklat bubuk. Untuk mereknya bebas aja sesuai selera. Kalau teman-teman mau rasanya lebih enak, boleh gunakan coklat bubuk merek Van Houten ya. Nah ini coklat bubuknya kita larutkan dengan sedikit adonan, lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata dan menjadi pasta. Setelah coklat bubuknya larut seperti ini, lalu kita tuang ke dalam adonan. Selanjutnya kita aduk-aduk hingga
adonannya benar-benar tercampur rata ya, halus lembut, nggak ada yang menggumpal. Nah di tahap ini kalau teman-teman mau hasilnya lebih halus boleh disaring ya. Lanjut, kita beralih ya ke adonan yang berikutnya. Kita biarkan warna putih. Di sini biar putihnya lebih cerah, saya tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Warna putih makanannya ini saya larutkan dengan sedikit adonan, atau teman-teman boleh gunakan juga air panas ya, biar warna putihnya ini cepat larut. Nah, kemudian kita aduk-aduk lagi hingga warna putihnya ini benar-benar tercampur rata dan menjadi pasta. Jika udah larut, lalu kita tuang ke dalam adonan, kemudian kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata ya. Oh ya teman-teman, untuk penambahan warna putih ini opsional aja ya. Kalau teman-teman nggak ada di rumah nggak apa-apa nggak dimasukkan. Tujuan warna putihnya saya masukkan biar hasil adonannya lebih cerah ya. Oke, kedua adonan sudah ready. Selanjutnya kita kukus. Lanjut, di sini saya sudah siapkan tin wol ukuran 200 ml. Kemudian tin wolnya ini saya oles tipis-tipis dengan minyak goreng hingga rata ya. Untuk tin wol yang saya gunakan ini aman banget buat dikukus. Ini saya pakai tin wol microwave oven safe. Nah, jadi aman buat dikukus ya teman-teman, tidak meleleh. Oke, kita lakukan terus menerus hingga semua boxnya ini kita oles dengan minyak goreng ya, hingga selesai. Setelah semua tin wolnya kita oles rata, adonan yang pertama kita masukkan rasa coklat ya. Sebelum dimasukkan adonan ke dalam tin wolnya, kita aduk-aduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Oke, untuk tiap lapisnya saya masukkan sebanyak 1 sendok sayur ukuran kecil ya, atau untuk tebal tipis lapisan disesuaikan selera teman-teman ya. Nah, untuk satu tin wol ini saya bikin sebanyak 7 lapis ya, secara berselang-seling, lapis putih dan lapis coklatnya. Jika udah, sekarang kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih dan beruap banyak seperti ini. Oke, sekarang kita masukkan box yang berisi adonan. Di sini saya kukus sekali jalan ya teman-teman, karena kukusan yang saya pakai ukuran besar. Nah, kalau teman-teman menggunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapis dengan serbet ya, biar uap air nggak menetes ke dalam adonan. Oke, kita kukus untuk tiap lapisnya selama 5 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan kuenya tidak bergelombang. Setelah 5 menit saya kukus, lapis pertama sudah set ya. Lanjut, kita tuang adonan lapis kedua warna putih. Untuk banyaknya sama aja ya, tiap lapisnya saya masukkan sebanyak 1 sendok sayur ukuran kecil ya. Kemudian kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis putihnya sudah set ya. Lanjut, kita tuang lapis ketiga. Nah, jadi teman-teman kita lakukan secara berselang-seling ya. Adonan lapis coklat, kemudian lapis putih, kita kukus untuk tiap lapisnya selama 5 menit. Jadi dalam satu boxnya ini kita bikin sebanyak 7 lapis ya. Oke, lakukan hal yang sama hingga semua adonannya habis kita kukus semua ya. Untuk videonya saya percepat aja ya, karena kalau saya bikin semua ke 7 lapisnya pasti bakalan lama. Jadi untuk caranya saya rasa teman-teman pasti bisa semua ya. Alhamdulillah, setelah lapis demi lapis, nah ini teman-teman adonan lapis yang terakhir atau lapis yang ke-7 rasa coklat ya. Untuk caranya sama aja, kita tuang sebanyak 1 sendok sayur ukuran kecil yang saya gunakan. Nah, untuk adonan lapis yang terakhir ini, biar kue lapis ketannya ini benar-benar matangnya merata, kita kukus selama 20 menit ya. Setelah 20 menit, lapis ketannya sudah matang. Sekarang kita keluarkan dari kukusan. Selanjutnya kita biarkan dulu ya kue lapis ketannya di suhu ruang hingga dingin, baru bisa kita packing buat jualan. Nah, gimana nih teman-teman, mudah banget kan bikin lapis ketan box yang satu ini? Insya Allah ya, kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Dan ini cocok banget ya buat teman-teman jadikan ide jualan. Untuk hasilnya setelah kita kukus semua sebanyak 8 box ya teman-teman. Ini ukuran 200 ml. Kalau teman-teman gunakan box lebih kecil hasilnya lebih banyak. Nah, kalau teman-teman rasa kue lapis boxnya sudah dingin, sekarang kita tutup ya boxnya. Tuh kelihatan ya teman-teman, hasilnya lebih cantik dan lebih menarik kalau kita bikin buat jualan. Terakhir kita tempelin stiker ya, biar orang tahu kalau kita jualan. Nah, sekedar cerita aja teman-teman, kue lapis box ketan yang satu ini favorit banget ya di keluargaku, karena seriusan rasanya beneran enak, lembut banget.
Oke, sudah jadi deh seperti ini. Selanjutnya siap dijual ya. Alhamdulillah, sebelum dijual, kue lapis ketan boxnya saya cobain dulu ya. Nah, untuk hasilnya setelah kita packing seperti ini tuh lebih praktis, lebih higienis ya kalau teman-teman bikin buat jualan. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, untuk satu boxnya ini teman-teman bisa dijual seharga 10.000 ya, atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang teman-teman gunakan di rumah. Untuk tekstur kue lapisnya ini lembut banget ya. Oke, sekarang saya potong-potong dulu. Dari potongannya berasa banget kue lapis ini lembut banget. Untuk satu kue lapis box ini kita potong menjadi 6 bagian. Jadi untuk satu kue lapis ini bisa dimakan buat 3 orang ya. Sekarang kita ambil yang sudah dipotong. Tuh, untuk teksturnya lembut ya. Lapis per lapisnya rapi banget dan ini cocok buat teman-teman jadikan ini jualan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya super enak banget, manisnya pas, lembut, ada kenyalnya sedikit, mantep banget. Recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.